Lionel Messi sudah melewati bertahun-tahun karirnya untuk bermain bersama para bintang top dari seluruh dunia. Namun tahukah kamu kalau ada satu pemain keturunan Indonesia yang pernah satu tim dengannya? Ya, jawabannya adalah Giovanni Van Bronckhorst. Dari sejak mendengar namanya saja, kita sudah bisa merasakan nuansa-nuansa Indonesia yang begitu kental. Pemain yang akrab disapa Gio itu pernah membela Barcelona di era 2003 sampai 2007, tepat di mana nama Messi mulai naik sebagai pemain muda berbakat. Bahkan tak cuma Messi, pemain berkebangsaan Belanda itu juga pernah satu tim dengan nama-nama besar lainnya, seperti Thierry Henry, Dennis Bergkamp, sampai Ronaldinho. Lahir di kota Rotterdam pada tanggal 5 Februari 1975, Van Bronckhorst mendapat darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Sang ayah merupakan pria keturunan Indonesia Belanda, sedangkan ibunya berasal dari tanah Maluku. Pemain satu ini punya rekam jejak yang cukup apik dalam karirnya. Pasalnya, Gio sudah menjadi langganan timnas Belanda sejak masih belia. Ia pertama kali dipanggil pada kelompok usia U17 tahun 1990 silam. Sementara di level klub, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini sudah pernah memperkuat beberapa tim besar seperti Feyenoord, Rangers, dan Arsenal sebelum karirnya memuncak bersama Barcelona. Van Bronckhorst pertama kali didatangkan Barcelona dari Arsenal tahun 2004 dengan status bebas transfer. Setelah musim sebelumnya juga sempat dipinjam Blaugrana. Pun bertemu dengan sosok Messi di era tersebut, dirinya langsung mengakui kualitas La Pulga sejak pertama kali berlatih bersama. Aku tidak pernah melihat pemain seperti ini sebelumnya. Dia akan menggiring bola seakan-akan sedang mempermainkan para seniornya. Dia bisa melakukan apapun, tidak diragukan lagi. Dia adalah pemain terbaik dunia, ucap Gio dilansir dari laman Marca. Bahkan Gio mengaku bahwa satu tim Barcelona merasa bangga kepada Messi ketika menyaksikan momen gol perdananya untuk Barcelona. Kami bangga karena kami melihatnya memasuki sebagai sosok pemalu dan pendiam di ruang ganti. Namun ketika kami melihatnya bermain dan berlatih, kami tahu bahwa ia adalah talenta istimewa yang hanya Anda lihat sekali dalam hidup Anda. Itu membuat dia dan kami bahagia. Sayangnya pada periode awal 2000-an, prestasi El Barça bisa dibilang mandek. Mereka mengalami puasa gelar baik La Liga, Copa del Rey maupun UCL setelah terakhir kali menjadi juara Liga tahun 99. Adalah Frank Rijkaard, legenda Belanda yang jadi otak utama revolusi Barcelona di era tersebut. Keputusannya untuk memboyong Giovanni Van Bronckhorst terbukti benar dan jadi salah satu alasan publik Katalan kembali tersenyum. Momen itu terjadi pada musim 2004-2005 ketika Blaugrana kembali mengukuhkan diri sebagai juara La Liga setelah puasa kurang lebih selama 5 tahun lamanya. Bahkan mereka kembali merengkuh juara Liga di musim berikutnya dan mengawinkannya dengan trofi UCL setelah mengandaskan perlawanan mantan tim Gio, yakni Arsenal. Publik sepak bola saat itu berkiblat pada sosok Roberto Carlos yang dipandang sebagai fullback terbaik dunia. Namun Barcelona punya alternatif dalam diri Giovanni Van Bronckhorst. Meskipun namanya tidak setenar legenda Brazil tersebut, tetapi Gio bisa dibilang sebagai salah satu pemain dengan skill set paling komplit di kubu Blaugrana. Dia tidak cuma punya kemampuan teknis dan visi bermain, tetapi juga kecerdasan dalam mengolah bola. Di bawah arahan Rijkaard, dirinya berevolusi menjadi salah satu bek tangguh La Liga, bahkan bersaing dengan nama legenda Real Madrid tersebut. Di level timnas sendiri, Van Bronckhorst amat mentereng. Dirinya selalu jadi langganan dan pilihan utama untuk mengisi skuad oranye. Tercatat dirinya sudah mengantongi 106 caps dengan torehan 6 gol dan 5 assist. Malahan sebagai salah satu sosok senior, Gio selalu dipercaya sebagai kapten tim di penghujung karir timnasnya, di mana dia memimpin skuad Belanda yang diisi nama-nama beken seperti Wesley, Sneijder, Arjen Robben, dan juga Robin van Persie. Salah satu momen paling terkenang bagi pemain keturunan Maluku tersebut
tentu adalah gol jarak jauhnya yang begitu spektakuler di ajang Piala Dunia 2010 ke gawang Uruguay. Bahkan gol itu sampai masuk ke nominasi peraih Puskás Award di tahun tersebut. Sayang langkah Belanda yang sudah begitu jauh harus terhenti di partai final dari Spanyol setelah kebobolan melalui gol Andres Iniesta di babak tambahan waktu. Giovanni van Bronckhorst tercatat sebagai salah satu legenda sepak bola dan timnas Belanda. Tetapi seperti yang kita ketahui, dirinya juga punya darah keturunan Indonesia. Melihat kesuksesan yang telah diraih Van Bronckhorst sepanjang karirnya, tentu besar harapan kita bahwa talenta-talenta muda tanah air maupun diaspora mampu mengikuti jejak yang mampu menjadi pemain kelas dunia, membela tim-tim top dan berlaga bersama bintang-bintang besar. Itulah kisah mengenai Giovanni van Bronckhorst yang menjadi satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang pernah satu tim dengan bakat terbaik sepak bola dunia. Siapa lagi kalau bukan Lionel Andres Messi.